Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dylan dan Shay. Oke, jadi untuk video kali ini saya di sini akan bahas tentang masalah di motor remaking, yaitu masalah kopling. Jadi kalau misalnya pada saat kita jalan atau pas kita naikin gitu, kita pakai dari posisi netral, dari posisi gigi 1 atau gigi 2 pengen ke netral itu susah banget cuy. Jadi itu kemungkinan masalahnya ada di bagian baut rumah koplingnya, karena pernah gua coba kencengin dan itu benar-benar enak lagi, kayak serasa baru tapi ya nggak kayak baru gitu, hampir gitu, berat ya 11-12 lah gitu ya, jadi lebih enak gitu. Jadi langsung aja pengen gue bongkar. Nah, yang paling susah menurut gue sih yang ini nih. Nah, ini Kickstarter ini menurut gue sih yang paling susah untuk dilepas. Karena kalau misalnya kita pakai kunci 19 yang biasa atau kunci shock 19, dia itu agak gimana ya. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri. Ini kan kecil ya cuy. Ini kecil cuy, pendek lagi. Jadi ini tuh gampang lepas atau gampang apa ya? Agak susah lah intinya. Jadi menurut gue sih bawa ke bengkel untuk melepas bagian sininya, atau kalian bawa ke bengkel aja untuk perbaiki bagian rumah koplingnya. Jadi itu sih saran gua. Kalau misalnya kalian bisa ngakalin ini, silakan. Tapi karena gua agak susah ngakalinya, jadi gua pakai alat sendiri gitu. Oke, jadi nanti gua pengen coba pakai ini impact. Jadi kemarin juga sempat gua coba pakai impact, itu bisa cuy, bisa ngelepas bagian sini. Dan kalau misalnya pakai kunci biasa, kunci 19 biasa atau kunci shock, ya kalian harus perlu tenaga ekstra cuy, bener-bener yang paling menantang banget menurut gua. Dan yang lainnya sih kalau misalnya kalian bisa tahu tuh gampang. Itu aja sih. Langsung aja pengen gua bongkar karena ini udah sore dan di luar hujan juga. Ini motornya juga pengen dipakai. Dan oh ya, satu lagi, kalau misalnya kita pengen nganuin kopling, ya kalian harus ganti olinya. Itu aja sih. Jadi olinya kita kuras dan kita buka, kita lihat. Oke, jadi kita siapin alat-alatnya, yaitu kunci 12 buat ngelepas knalpotnya. Jadi kita butuh 2 kunci karena ada yang satu nahan dan satu yang ngelepas ya cuy. Jadi di sini satu nahan, terus kemudian satunya lagi pakai impact. Kalau saya pakai impact dan kalian bebas pakai apa aja. Nah, kita lepas bagian sininya itu secara bergantian ya. Jadi nggak boleh langsung lepas satu. Jadi harus bergantian biar lebih aman. Terus kemudian bagian baut dari forstepnya kita lepas keempatnya dan kita taruh. Nah, kalau misalnya udah kita lepas, terus bagian knalpotnya juga kita copot ya. Nah, bagian kickstarternya kita kebawahin, terus kemudian kita lepas murnya menggunakan impact. Kalau misalnya nggak ada ya pakai kunci biasa. Dan di sini gua lumasin dan bagian kickstarternya gua kebawahin biar lebih aman. Nah, ini gua pakai obeng biar lebih enak dan butuhkan 2 orang. Oke, kita lepas bagian tutup olinya bagian atas, terus kita masukkan dikit. Nah, untuk selanjutnya kita tap olinya untuk buang olinya. Kalau misalnya kita buka bagian kopling itu kita harus ngetap dulu ya. Dan di sini gua ngelepas bagian baut-baut dari bloknya. Jadi di sini gue tahapnya dari bagian filternya. Jadi ada 3 baut. Nah, ini filternya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 ya. Ini bagian sini agak susah. Jadi kalau misalnya sama yang filter tadi ada 13, tapi gua hitungnya terpisah karena ya peletakannya berbeda ya. Nah, ini
beberapa bautnya itu berbeda dengan yang lain ya. Bagian atas dengan yang bagian bawah itu berbeda. Jadi kalian harus hati-hati juga saat pemasangan. Oke, jadi kita lepas langsung aja bagian rumah dari blok koplingnya. Oke, kalau misalnya udah kita lepas, dan ini adalah penampakannya. Dia agak kotor karena ya kena oli cuy. Jadi seperti ini. Oke, jadi ini udah gua bongkar, dan permasalahannya itu kemungkinan ada di bagian ini nih. Nah, di bagian baut ini. Karena waktu sebelumnya gue pernah bongkar ini dan gue kencangin bagian sini, itu motornya lebih enak lagi cuy. Jadi di sini tadi itu udah gue coba, ternyata dia memang kendor bagian baut plusnya, karena di sini tuh ada baut ya. Nah ini ada baut, dan di sini tuh ada murnya, dan ini tadi murnya memang udah saya kendorin, dan memang sengaja seperti ini gitu. Jadi di sini kalian tinggal obengin aja, kencengin full mentok. Jadi kita kencengin dulu. Nah, oke, kalau misalnya udah mentok seperti ini, baru kita kencengin cuy. Nah, oke, jadi udah kenceng. Kalau misalnya pengen lebih kencang lagi, gue pakai ini. Oke, jadi dia udah kencang. Dan di sini kalau misalnya kalian mengalami hal kasus seperti yang saya sebutin di awal video, itu kemungkinan ada di sini dan ada di bagian kabel koplingnya. Jadi masalahnya itu bukan di bagian sini doang, tapi ada yang di lain juga, atau ada di bagian kampas koplingnya itu memang udah habis ya, atau udah aus, perlu diganti. Dan satu saran buat kalian pengen melepas kampas kopling, jadi kalau misalnya kita lepas keempat baut ini nggak usah dilepas, nggak apa-apa. Nih ini nggak usah dilepas, nggak apa-apa. Jadi ini aja yang kita lepas, baru nanti ini kita lepas nih. Gua nggak akan bahas ke koplingnya karena videonya nanti akan kelamaan. Jadi gua cuman pengen nyaranin doang kepada kalian, ini jangan dilepas aja, karena kalau misalnya dilepas takutnya bagian ringnya dan murnya itu bisa hilang gitu ya. Sebenarnya bisa cari yang lain, tapi lebih baik jangan hilang gitu. Jadi kalau misalnya ringnya hilang, nanti cepet kendor coy. Jadi kita harus bongkar dan lain-lain, jadi lebih repot lagi. Oke, itu aja sih solusi dari saya, kurang lebihnya seperti itu. Dan nanti kita pasang lagi ini. Gua nggak mau bongkar-bongkar lagi karena ini udah malam coy. Jadi nanti ini pengen gua pakai buat balik juga. Oke, itu aja. Dan kita pasang balik, kita ganti oli sekalian coy. Oh iya, gua tadi lupa nyebutin kalau misalnya kita abis ngencengin ini, kita cek dulu. Nah ini tuh dia bisa neken atau enggak, nekannya keras atau enggak. Kalau misalnya dia nggak neken, jadi kita lakukan perbaikan lagi, kemungkinan bagian ini tuh belum kenceng cuy. Jadi kita lepas aja lagi, kita dorong ini karena nanti dia akan dorong bagian dalamnya, dan nanti bagian ininya itu dia bisa kencang lagi. Jadi ini dikencangin aja nih bagian bautnya, kalian bisa lihat ini. Nah baut ini kalian kencangin lagi, jadi murnya itu kalian kendorin, terus bautnya kalian pentokin ke dalam gitu. Jadi seperti itu. Oke, langsung aja kita pasang. Oke, jadi di sini gua pasang rumah blok koplingnya. Jadi kita masukinnya secara perlahan, dan kalau bisa sih kalian tutuk-tutuk. Kalau misalnya ada palu karet, kalian pakai palu karet, jangan pakai obeng seperti gua. Tapi ya nggak masalah, yang penting presisi masuk gitu. Dan di sini kita pasang baut-bautnya. Jadi kita masukkannya secara bebas.
masukinnya nggak apa-apa bebas, tapi untuk pengencengannya gue saranin sih nyilang, tapi gue malah masukinnya dan pengencengannya juga kurang baik sih. Terserah kalian pengennya seperti apa, tapi lebih baiknya itu nyilang coy. Oke, jadi ini gue masukin dulu dan nanti gue akan kencengin pakai impact coy. Oke, jadi ini gue kencengin pakai impact bagian atasnya dulu, terus kemudian nanti bagian bawah coy. Nah ini, dan bagian tengahnya gue kencengin juga. Oke. Nah, untuk pengencengan selanjutnya itu di bagian bawahnya itu gua pakai kunci biasa karena agak nyempil ya di bagian bawah deket pedal remnya, jadi agak susah kalau misalnya pakai impact. Terus kemudian untuk pemasangan baut dari filter oli ini, jadi perhatikan juga untuk lubangannya, kalian harus pasin dulu untuk pemasukannya. Jadi kalau misalnya dibolak-balik juga dia akan berbeda ya, jadi harus pas, kalau nggak pas nggak akan bisa masuk. Jadi yang bisa masuk ke sini baru bisa kita masukkan. Nah ini kita pasin, terus kemudian kita pasang bautnya coy. Nah kita masukin itu baut yang panjang dulu kalau misalnya bisa. Nah ini panjang, kalau misalnya bisa kalian pasang yang paling panjang dulu bagian bawah dari kanan, kalian pasang yang panjang, terus kemudian yang pendek-pendek. Jadi yang dari bawah kanan itu yang paling panjang coy, yang lainnya pendek-pendek. Oke, jadi ini udah gua kencengin, dan bagian sini agak susah coy, jadi gua pakai kunci biasa aja nanti. Oke, gua kencengin pakai kunci biasa aja karena agak susah coy kalau misalnya pakai impact. Oke, gua pastikan kenceng semua. Terus kemudian kita pasang baut tap olinya di bagian bawah sini. Nah, ini kita tunjuk-tunjuk, putar, terus kita kencangkan menggunakan kunci 19. Kalian bisa menggunakan kunci 19 ring atau kunci shock 19 juga bisa ya, terserah kalian, yang penting kunci 19. Oke, udah kenceng. Terus kemudian kita masukkan olinya, karena gua nggak punya corong yang pas buat di motor remaking, jadi gua pakai kertas aja coy biar lebih aman. Kalau misalnya nggak pakai corong dia nggak bisa masuk dengan sempurna, jadi ya alangkah baiknya ya pakai corong sih, tapi ya nggak ada coy, jadi gua pakai ini. Oke, udah. Terus kemudian kita masukkan bautnya, baut dari baut oli ya. Nah ya, terus kemudian kita pasang kickstarternya. Nah di sini kita pasin bagian ulir-ulirnya, terus kemudian kita pasin bagian ini juga harus pas, jadi dia nggak boleh terlalu bawah, nggak boleh terlalu atas, pas gitu. Dan kita pasang murnya, kalian bisa pakai kunci biasa atau menggunakan impact kalau ada. Jadi gua di sini pakai kunci 19 dan menggunakan impact atau bor ya, ini bor impact. Oke, udah kenceng. Terus gua pasang bagian knalpotnya. Nah ini gua tekan dulu bagian pedalnya, terus gua pasin, gua masukin bagian leherannya. Nah di bagian sini itu agak susah kalau misalnya sendiri, dan posisi gua ini pas lagi malam coy, jadi agak susah juga. Dan gua pasang murnya. Nah ini kencenginnya itu secara bergantian ya coy,
Jadi nggak boleh langsung kenceng salah satu dulu, kita kencenginnya itu secara bergantian. Kalau bisa sih dari kanan dulu, terus kemudian kiri, terus kemudian kanan lagi, terus kemudian kiri lagi coy. Jadi yang penting kita kencengin itu bergantian coy. Oke, ini udah bergantian sampai dia kenceng. Nah kemudian kita kencengin bagian baut dari knalpot coy. Oke, udah kenceng. Terus kita pasang bagian footstepnya. Nah ini injekan dari kaki, jadi ini juga penting ya. Kalau misalnya nggak ada ini ya kalian nggak akan bisa nginjek taruh kaki kalian tuh buat nginjek di situ gitu. Anjir gua ngomong apa. Jadi kita kencengin 4 bautnya. Nah ini ada 4 baut, karena ini malam jadi agak susah cuy. Oke, jadi di sini gue lagi ngetes thread ya, tes jalan. Setelah gue perbaiki bagian baut dan mur di kopling, itu kerasa bener-bener enak cuy. Kayak normal lagi gitu, kayak motor-motor pada umumnya gitu. Dan permasalahannya itu kan biasanya kan ada di gigi 1 ke netral atau gigi 2 ke netral pas posisi berhenti, kalau misalnya pas di lampu merah dan lain-lain. Jadi gue peragain di sini aja nih pas berhenti nih. Oke. Nah, gigi 2 ke netral. Oke, masih enak. Gigi 1 ke netral. Oke, masih enak. Kita jalan dikit. Nah, kita berhenti. Gigi 1 ke netral bisa, gigi 2 bisa, gigi netral bisa. Jadi dia normal lagi coy. Jadi enak lagi. Dan satu lagi buat permasalahan yang lain, seperti kayak bagian rodanya itu berputar. Nah untuk putarannya setelah kita perbaiki itu dia lebih pelan coy. Nah ini kan gua tekan tuh, nih gua tekan, ini masih gigi 1 coy. Nah ini gigi 1, ini putarannya dia lebih pelan daripada sebelumnya. Dia nggak terlalu kencang. Dan kita pindah coba ke nomor 6, sama enggak? Oke, jadi nggak terlalu jauh beda dengan yang nomor 1 tadi, tapi intinya dia lebih enak. Kalau misalnya kalian nggak percaya, kalian bisa coba aja sendiri. Permasalahannya itu di bagian ya itu, di bagian bautnya, tonjolannya itu dia itu kurang nonjok, jadi ya perlu dikencengin gitu. Oke, cukup sekian aja dari video gua. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Oke.